Hai, selamat datang kembali di series Hunting, dimana kita akan bahas HP yang gue beli dengan harga miring. Untuk hasil hunting kali ini ada sebuah HP Xiaomi dengan harga 1 jutaan yang ternyata masih sangat-sangat worth it. But now you're out of time, out of time. Oke, sebelumnya gue mau jelasin dulu ya kalau Mi 90 ini merupakan versi yang lebih terjangkau dari line up flagship Xiaomi di tahun 2019. Atau kalau sekarang itu istilah populernya flagship killer, yang mana HP ini sebenarnya masih masuk ke kelas mid-range. Kalau dulu harga barunya itu sekitar 4-5 jutaan, dan sekarang harga second pasarannya itu bisa kalian cek sendiri masih di atas 2 juta. Jadi bisa dibilang gue tuh lumayan hoki karena dapat di harga 1.799 aja, dan kebetulan lagi ada voucher cashback 70.000 ke GoPay. Salah satu alasan kenapa HP ini bisa murah karena dijual tanpa kelengkapan. Kata sellernya sih ini bekas unit tukar tambah. Untuk kondisinya tentu ada sedikit lecet pemakaiannya, tapi overall sih masih lumayan mulus, jadinya gue berani ambil. Nemuin Mi 90 dengan harga 1 jutaan tuh ngebuat jiwa mendang-mending gue bakal nyesel ya kalau nggak beli. Apalagi HP ini speknya masih menarik banget buat di tahun sekarang. Sebut aja storage lega dengan RAM 6GB yang udah UFS, chipsetnya kenceng Snapdragon 730 ditambah dengan layar AMOLED Full HD+. Selain itu, untuk fitur unggulannya dia pakai sistem pop-up selfie kamera, ada under display fingerprint, serta juga udah support NFC, dan semuanya gua tes masih berfungsi normal. Yang harus jadi catatan adalah HP ini punya slot dual SIM tapi nggak support microSD, jadi kalian harus puas dengan storage 128GB-nya. Kalau dari segi performanya gimana bang? Menurut gue performa Snapdragon 730 di tahun sekarang masih bisa ngalahin HP entry level di harga yang sama. Sebelumnya gue udah review HP keluaran baru harga 1,7 juta yang paling kenceng, pakai MediaTek Helio G85, dan itu pun masih kalah kalau dibandingin sama Snapdragon 730 yang ada di Mi 90. Tapi jujur ya, gue tuh orangnya nggak terlalu percaya sama yang namanya score benchmark, jadinya HP ini gue tes dengan cara dipakai langsung sebagai HP harian. Gue udah jadiin Mi 90 sebagai HP utama selama seminggu, jadi bener-bener dipakai buat sosmed sampai dengan main game berat. Ngomongin soal game, langsung aja gue tes main Genshin Impact. Game yang berat banget sampai makan storage 20GB ini masih bisa berjalan dengan lancar di setting default low 30fps. Dan ini bukan rata kiri ya, masih bisa diturunin lagi ke lowest kalau kalian mau naikin ke 60fps. Untuk performanya juga kerasa lebih baik dibanding HP entry level baru yang sebelumnya udah gue review. Buat kalian yang suka main game FPS juga udah enak nih, karena udah ada sensor gyro yang pakai hardware, jadinya nggak ada delay. Beda sama HP entry level yang gyronya masih dari software. Buat main game kompetitif kayak Apex juga masih enak, touchscreen-nya nggak ada delay dan bisa running di settingan frame rate very high tanpa ada masalah yang berarti. Untuk kestabilan performanya juga cukup bagus ya, kalau dilihat dari hasil pengetesan stress test selama 20 menit, hasilnya 99% stabil. Tapi balik lagi, gue nggak terlalu percaya sama yang namanya benchmark, jadinya gue tes push rank Mobile Legends di settingan default high dan mulai temuin beberapa kali frame drop setelah main 40 menitan. Tapi overall masih smooth banget dan gak ada lag yang sampai bikin gue kesel. Selain dari segi performa, yang jadi perhatian gue berikutnya adalah daya tahan baterainya, karena HP ini udah berumur 3 tahun. Untuk dipakai harian dengan main game, gue masih bisa dapetin screen on time rata-rata 6-7 jam. Kapasitas 4000 mAh-nya di pemakaian gue ternyata masih bisa bertahan seharian. Untuk pengisian baterainya support fast charging 18W USB Type-C dengan charging time yang gak terlalu lama tapi juga gak cepet-cepet banget. Kalau untuk masalah suhu dan panas body, sepengetahuan gue Snapdragon 730 nggak pernah ada isu untuk overheat. Intinya panas di HP ini masih anget-anget aja dan masih wajar karena backdoornya ini terbuat dari kaca. Untuk desainnya yang warna biru menurut gue lumayan unik, terlihat agak mencolok tapi masih ada kesan elegannya. Dan kalau dari segi dimensi dia juga nggak terlalu besar dengan layar 6,4 inch. Dibekali panel AMOLED Full HD Plus yang clean tanpa notch, kualitas gambar yang dihasilkan bisa manjain mata banget. Walau belum 90Hz dan belum dual speaker, bagi gue di harga 1 jutaan ini masih menang banyak. Tapi yang sangat disayangkan, tingkat keamanan di RAM HP ini cuman Widefine L3, yang artinya kalau buat nonton Netflix cuman bisa resolusi standar aja. Next, gue mau bahas kamera dari HP ini yang gue suka banget, karena setup triple kameranya ini udah seperti HP flagship. Gak ada gimmick-gimmick untuk lensa AI, lensa makro, tapi yang jelas ketiga lensanya ini bisa benar-benar kepake. Lensa utamanya 48MP dengan PDIF, ada lensa ultrawide 12mm beresolusi 13MP, serta lensa tele 8MP dengan 2 kali optical zoom untuk mode portrait. Dari segi fitur software kameranya menurut gue juga udah cukup lengkap dan masih relevan untuk tahun sekarang. Sebut aja ada mode pro, night mode, slow motion, timelapse, dan masih banyak lagi. Untuk hasil fotonya secara default beresolusi 12MP yang menurut gue dengan harga 1 jutaan udah bagus. Dynamic range oke, saturasi warna cakep walau agak diboost dari warna aslinya, dan detailnya juga dapet. Kalau butuh foto dengan detail lebih tajam semisal untuk di crop atau di zoom, tinggal pakai mode 48MP aja. Overall gue berani bilang ini hasilnya bisa bersaing langsung dengan flagship beneran. Untuk hasil foto low light-nya menurut gue masih sangat bisa diterima. Walau HP entry level sekarang software night mode-nya juga udah lumayan bagus, tapi HP ini masih lebih bagus dimana image processing-nya nggak lebay.
Kalau kamera depannya menurut gue sekedar oke aja sih, resolusinya 20 megapiksel, cukup detail tapi nggak over secara pening. Lumayan asik dengan harga segini dapat kamera depan yang oke buat posting konten ke sosmed. Oke, ini adalah tes perekaman video dari Xiaomi Mi 90. Di-record di resolusi Full HD dengan stabilizernya nyala. Ini pakai dua tangan ya. Coba satu tangan. Ya, masih lumayan stabil autofokusnya. Dan dynamic range-nya lumayan ya, langitnya biru banget. Ini kebetulan sekitar jam setengah 11-an. Untuk warna hijaunya bisa dilihat. Oke, lumayan sih buat HP harga 1,7 jutaan. Oke, ini adalah tes perekaman video di mode ultra wide-nya, Full HD 30 fps. Dan yang gue suka ya, walaupun dia ultra wide, tapi juga masih ada stabilizernya di sini. Dynamic range-nya juga oke, bisa dilihat warna-warnanya. Oke, sip. Ya, ini adalah untuk tes perekaman kamera depannya dari Xiaomi Mi 90. Full HD juga 30 fps. Dan kalau kamera depan kayaknya nggak ada stabilizer ya. Jadi masih agak goyang. Coba buat kesini. Untuk detailnya juga oke. Jadi sip. Oke, sekarang gue mau bahas hal yang cukup penting karena sebagus apapun speknya, yang namanya HP second apalagi udah 3 tahun itu pasti ada aja kekurangannya. Menurut gue kekurangan terbesar ada di bagian softwarenya yang udah nggak dapat update lagi. Udah mentok di Android 11 dengan MIUI 12 dan security patch tahun 2021. Sebenarnya buat gue yang biasa pakai HP second, Android 11 di tahun sekarang itu masih oke banget karena cuma ketinggalan 2 generasi. Tapi sebagai reviewer yang jujur, gue harus masukin bagian ini sebagai kekurangan karena security patch itu penting untuk keamanan data pribadi kalian. Jadi kalau menurut kalian HP ini worth it dan berminat untuk beli, silahkan cek aja linknya yang udah gue taruh di deskripsi. So, sekian aja video hunting dari gue, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye. You say that you're fine, but now you're out of time. Out of time.